Pernah nggak sih lo kepikiran sesuatu yang tiba-tiba aja gitu datangnya? Entah hal kecil, entah apalah itu, yang bikin lo tiba-tiba mikir. Kayak, Kenapa ya bisa mikirin ini ya? Terus, kok bisa kepikiran hal yang begitu? nah, sebelum kita bahas lebih dalam lagi, mari kita saksikan sejenak video yang satu ini. Di balik setiap pikiran, ada miliaran sinyal kecil yang saling berbicara di dalam otak. Ada ingatan masa lalu yang ikut berbisik, emosi yang diam-diam mempengaruhi keputusan, dan pengalaman yang terus membentuk siapa diri kita. Pikiran bukan cuma sekedar ide yang lewat, tapi hasil dari proses panjang antara logika, perasaan, dan cerita hidup yang gak pernah berhenti. Di balik sebuah pikiran, ada kita. Halo guys, selamat datang di channel Muhammad Adha. Seperti video yang sudah kita lihat tadi, hari ini kita akan ngebahas tentang sebuah topik, yaitu ada apa di balik sebuah pikiran. Kalau misalkan kalian mikirnya gini nih, kalau pikiran itu cuma datang gitu aja, sebenarnya ada hal yang lebih kompleks di dalam pikiran kita, di dalam otak kita. Semua yang lu rasain, semua yang lu lakuin, semuanya itu punya pola dan asal-usulnya sendiri dari otak kita. Nah, dan sekarang kita akan kupas lebih dalam bagaimana pikiran itu terbentuk di dalam otak kita. Jadi gimana sih sebenarnya pikiran kita itu terbentuk di kepala kita? Semua itu dimulai dari sinyal listrik yang sangat kecil yang ada di dalam otak kita. Semua dimulai dari sinyal listrik kecil di otak. Bayangin ya, miliaran sel saraf atau yang biasa kita sebut neuron itu lagi ngobrol satu sama lain. Mereka kirim pesan lewat impuls listrik dan bahan kimia yang disebut neurotransmitter. Dan ketika sinyal itu membentuk pola, muncullah sesuatu yang kita sebut pikiran. Tapi otak itu nggak kerja sendiri. Di bagian depan otak, namanya ada prefrontal cortex. Ngebantu kita mikir logis dan ngerem impuls. Sedangkan bagian yang lebih dalam, ada yang disebut dengan amigdala. Nah, itu lebih mempengaruhi secara emosional. Dia bereaksi cepat terhadap rasa takut, marah, atau bahaya. Nah, jadi kadang, sebelum kamu sempat mikir, otakmu udah bereaksi duluan. Tapi setelah semua itu terjadi, pengalaman itu disimpan lagi, membentuk memori baru, dan disitulah pikiran baru lahir. Jadi, di balik sebuah pikiran itu, ada yang lebih dalam lagi daripada sebuah ide. Pikiran membentuk tindakan, tindakan membentuk pengalaman, dan pengalaman membentuk pikiran baru. Karena ternyata, yang kita selalu bilang itu adalah pilihan sadar kita, seringkali dimulai dari sebelum kita menyadari hal itu. Nah, di video ini kita hanya sebuah perkenalan aja, karena di video-video selanjutnya kita akan ngebahas bagaimana psikologi manusia atau emosi manusia atau perasaan manusia, perasaan orang-orang yang kita akan bahas secara neurobehavior, neuropsikologi, dan neuroscience. Apapun itu nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Oke teman-teman, sampai sini dulu video kita. Nanti kita akan bahas di tema dan topik selanjutnya. Kalau misalkan memang suka dengan video-video seperti ini, boleh di-like. Dan kalau memang tertarik untuk menonton video-video lainnya, boleh di-subscribe dan komen mau kita bahas apa di video selanjutnya. Oke teman-teman, sekian sampai sini dulu. Semoga sehat-sehat selalu dan dadah.